Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya dan bahagia duduk, berdiri, dan bersama kawan semua. Ini suaranya on off ya? Enggak ya? Karena apa kita di sini? Karena kita memperjuangkan sesuatu yang benar. Kita tidak memperjuangkan sesuatu yang salah. Salah mau mengatakan itu dan menanggungnya, bahwa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang benar. Kawan-kawan, putusan konstitusi itu adalah putusan yang saya katakan normal saja. Oke. Tes 1, 2, 3. Luar biasa. Megang mic pun harus diajarin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang normal saja. Tidak seperti putusan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Ini adalah putusan yang mengandung dua hal. Satu, kepastian hukum, dan yang kedua, demokratisasi. Kenapa saya katakan kepastian hukum? Kalau kita lihat misalnya soal usia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, gara-gara putusan Mahkamah Agung, barang yang sudah jelas, ceto welo-welo, dibuat tidak jelas oleh Mahkamah Agung, dibuat tidak jelas oleh Mahkamah Adik. Padahal jelas dikatakan di situ, usia 30 itu, kawan-kawan semua, ketika Anda ditetapkan sebagai calon, bukan ketika Anda terpilih. Jangan mentang-mentang Kaisang Pangarep lahir pada tanggal 25 Desember dan nanti baru 30 tahun 25 Desember nanti semua aturan regulasi disesuaikan dengan kehendak istana. Sama seperti kakaknya, masih 36 tahun, dipaksakan untuk menjadi wakil presiden. Jadi kawan-kawan semua, kita tidak bisa berdiam diri untuk sesuatu yang benar. Karena itu saya ingin mengatakan, saya komando ya, 3 kali. Lawan! 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 Itu putusan yang terkait dengan Kaisang. Jadi, putuskan Mahkamah sudah benar. Yang sontoloyo itu adalah putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh bapak-bapak yang tidak paham di dalam. Saya bingung, mereka bodoh, tidak paham atau pura-pura tidak paham. Yang jelas mereka sudah mengatakan kita, mereka dikaji kita, bukan berbuat bagi rakyat, bukan memutuskan sesuai dengan konstitusi, tapi justru mereka berkonspirasi. Mereka tidak ubahnya seperti mafia yang mengobak-abrik aturan dengan seenak perut mereka sendiri. Itu untuk putusan yang terkait dengan usia Kaisang Pangarep. Kalau saya teriak Kaisang, Anda bilang no ya. Kaisang! Kaisang! Saya nyuruh yang lebih gawat lagi daripada no ya. No itu sudah cukup. Yang kedua, saya ingin sharing kawan-kawan semua, putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan persentase untuk mencalonkan. Saya juga tidak paham partai politik ini. Mereka bodoh, tidak mengerti, atau takut miskin, atau takut tidak berkuasa. Padahal
Konstitusi itu menyebabkan 8 partai bisa mengajukan calon sendiri, mulai dari PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, kemudian PSI, PAN, PKB. Ke-8 partai ini kalau mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, mereka bisa menyalonkan dari kadernya sendiri. Tapi aneh bin ajaib, orang-orang yang bergelar doktor di dalam, yang berprofesor, tiba-tiba menjadi mendadak bodoh. Keuntungan yang dikasih MK agar mereka bisa mencalonkan, lalu mereka tolak sendiri, dan mereka ingin agar pilkada DKI contohnya cuma 1 calon saja, yaitu pasangan Gus Ridwan Kamil Suswon. Ini aneh bin ajaib, dikasih kemewahan oleh MK. Ada 2 kemungkinan. Pertama, orang itu bodoh sekali, atau kedua, orang yang takut miskin, takut tidak berkuasa, takut tidak merasakan nikmatnya kekuasaan. Jadi kawan-kawan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang selesai dengan hidupnya, yang kaya, yang tidak menjabat, yang tidak takut tidak ada uang, karena kita adalah rakyat kebanyakan. Kita jalan-jalan, kita hidup di skop, sudah biasa. Kita tidak menikmati kursi-kursi empuk kekuasaan, tidak menikmati uang yang banyak, tetapi kita punya hati nurani, keberanian, dan kecintaan kepada republik kita. Kenapa kita di sini? Karena mau melawan yang membangkang konstitusi. Kita lawan mereka yang mau mengkhianati negara ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.